Admin mungkin ini cerita sepele. Tapi bagi saya ini masalah besar, karena saya pusing dibuatnya. Jadi istri saya sekarang terus merengek minta mobil baru. Bukan karena mobil saya rusak atau jelek. Tapi karena istri saya tidak suka kepada mobilnya karena pernah saya pakai menjemput selingkuhan saya dulu dan itu sudah 1 tahun yang lalu. Jadi saya pernah selingkuh admin dengan anak SMA 1 tahun yang lalu. Awalnya ada karyawan saya yang menawarkan kepada saya untuk jadi orang tua asuh keponakan dia yang baru ditinggal ibu bapaknya. Keponakan karyawan saya ini sudah kelas 3 SMA dan mempunyai 1 orang adik, kelas 6 SD dan orang tua mereka sudah meninggal. Awalnya saya memang niat membantu, karena kasihan dan merasa iba. Istri saya tidak tahu bahwa saya sering membantu keponakan karyawan saya ini. Karena saya ingin beramal diam-diam, dan menjadi tabungan akhirat saya. 4 bulan semuanya berjalan lancar dan normal. Saya setiap bulan memberikan uang untuk keponakan karyawan saya ini. Jumlahnya tidak banyak karena mereka juga banyak yang membantu. Sampai suatu saat, istri saya merasa curiga karena ada mutasi transfer setiap bulan kepada rekening dengan nama wanita. Akhirnya saya jujur kepada istri saya bahwa saya menyantuni anak yatim piatu. Istri saya tidak marah bahkan mendukung saya. Bahkan istri saya malah ingin bertemu kepada keponakan karyawan saya ini karena merasa iba dan kasihan. Karena istri saya juga dulu seorang yatim piatu dan diurus oleh om dan tantenya. Sampai akhirnya istri saya mengundang keponakan karyawan saya ini untuk datang ke rumah, untuk makan bersama. Dan katanya istri saya ingin mengusap kepala mereka. Waktu pertama kali mereka datang jujur saya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada salah satu dari mereka yaitu sang kakak, yang duduk di bangku SMA. Dia sangat cantik dan rupawan admin. Senyumnya membuat hati saya bergejolak. Dari sana saya lebih intens menanyakan tentang keponakan karyawan saya ini kepada karyawan saya. Bahkan saya meminta kontaknya dan saya sering menelepon gadis ini. Niat bejat saya tiba-tiba muncul. Saya ingin menikahi gadis tersebut. Dengan alasan saya ingin membantu anak yatim. Padahal sebenarnya saya ingin mengikuti hawa nafsu. Saya jadi sering menjemputnya di sekolah. Saya juga sering mengajak dia makan siang. Awalnya saya pikir gadis ini malu-malu kepada saya. Karena dia memang tidak terlalu respon kepada saya. Tidak habis akal saya bilang kepada karyawan saya bahwa saya ingin menikahi keponakannya dan akan menanggung semua biaya sekolah dia dan adiknya juga memberikan kehidupan yang layak kepada gadis tersebut. Karyawan saya mendukung penuh keputusan saya, dan membantu saya untuk mendekati keponakannya, dan akhirnya keponakannya mau menjalani hubungan dengan saya. Hubungan saya dan gadis ini tidak lama mungkin hanya sekitar 2 bulan. Saya sering mengajak jalan dia tapi dia seorang yang pemalu saya pikir. Sampai akhirnya ketika suatu saat saya pulang kerja, istri saya kabur dari rumah, dia 2 hari menghilang dan hari ketiga orang tua saya mengabari bahwa istri saya ada di rumah mereka, dan orang tua saya meminta saya untuk datang ke rumah. Saya marah awalnya kepada istri saya karena dia pergi dari rumah membawa anak-anak tidak dengan izin saya. Di hati saya berkata ini akan menjadi alasan yang baik untuk saya menceraikan istri saya. Tapi alangkah kagetnya saya ketika tiba di rumah orang tua saya. Ada keponakan karyawan saya, yang merupakan selingkuhan saya, ada istri saya dan orang tua saya. Saya seperti orang yang terhimpit kala itu. Jantung saya berdebar kencang, rasanya saya ingin kabur saja waktu itu. Saya bisa melihat istri saya sedang menangis dengan mata yang bengkak. Wajah orang tua saya yang marah dan kecewa kepada saya lalu wajah pacar saya yang hanya diam menunduk. Saya masih ingat saya dipersilahkan duduk oleh orang tua saya. Orang tua saya bilang bahwa istri saya mengadu kepada mereka, bahwa saya berselingkuh dengan anak asuh saya hanya diam dan mengangguk waktu itu. Di pikiran saya, apa yang salah dengan cara main saya? Saya bermain sangat rapih. Mustahil istri saya bisa tahu. Saya marah dan murka sekali kepada istri saya waktu itu. Karena pasti dia memaksa pacar saya untuk mengaku. Karena jujur pacar saya masih kecil. Jadi saya merasa bersalah pada gadis itu. Tapi semua terbantah oleh pernyataan orang tua saya yang bilang bahwa pacar saya mengadu kepada istri saya bahwa dia dipaksa oleh pamannya untuk menerima cinta saya, yang sebenarnya dia tidak ingin. Tapi dia diancam oleh pamannya sendiri bahwa adiknya tidak akan diurus apabila dia menolak cinta saya. Saya kaget mendengar itu semua. Ternyata pacar saya mengadu kepada istri saya bahwa selama ini saya mendekati dia. Lalu pacar saya juga bilang bahwa dia takut kepada saya. Dia bingung harus bagaimana sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk ke rumah dan jujur kepada istri saya. Karena merasa Hani istri saya yang bisa menyelamatkannya. Dari ucapannya itu saya langsung sadar bahwa apa yang saya lakukan sangat salah. Saya menzalimi istri saya dan menzalimi anak yatim. Saya langsung mencium kaki ibu saya. Karena ingat bagaimana dulu ayah pernah mengkhianati ibu, dan keluarga kami kacau balau waktu itu.
Nafsu benar-benar telah mempermainkan akal sehat saya, dan saya sangat menyesal. Saya juga meminta maaf kepada istri saya, tapi istri saya hanya terdiam membisu dan hanya menangis terseduh-seduh. Orang tua saya akhirnya memutuskan bahwa paman gadis tersebut dimutasi ke kantor kakak saya, dan dia tidak boleh tahu mengenai masalah ini karena khawatir gadis tersebut disalahkan. Karena gadis tersebut meminta perlindungan kepada orang tua saya akan nasib dia dan adiknya apabila dia berkata jujur. Setelah 1 minggu berlalu, akhirnya istri saya mau pulang ke rumah kembali, dan mau membuka lembaran baru bersama saya. Dan saya pikir semua masalah selesai, tapi ternyata saya salah. Justru masalah baru dimulai. Istri saya tidak mau lagi menaiki mobil saya karena dia bilang mobil itu pernah dipakai oleh saya dan selingkuhan saya. Bahkan parfum saya juga diganti oleh istri saya, karena dia tidak mau mencium bau yang sama ketika saya sedang berselingkuh. Istri saya juga menginterogasi saya kemana saja saya pergi makan dan jalan-jalan bersama gadis tersebut dan istri saya tidak mau lagi pergi ke tempat itu padahal ada salah satu tempat yang saya ajak gadis itu jalan adalah tempat favorit saya dan istri saya. Saya lelah dengan perlakuan istri saya. Saya pikir kita akan menjalani kehidupan baru tapi istri saya seperti jalan di tempat dan tidak mau move on. Setiap pertengkaran pasti menuju ke arah perselingkuhan dulu. Istri saya yang sekarang bukan istri saya yang dulu lagi. Dan itu membuat saya